Nah, di sini untuk manajemen kualitas secara menyeluruh dalam organisasi, pada setiap peringkat manajemen meliputi seluruh area pada organisasi tersebut. Jadi menyeluruh, semuanya harus terangkum dalam kualitas total manajemen itu bekerja, dan harus mendapat dukungan penuh dari manajer puncak atau jajaran direkturnya, direksinya, dan mendapat pengarahan yang jelas dari jajaran manajer semuanya. Jadi tidak hanya manajer yang bergerak di penelitian dan pengembangan saja, akan tapi semuanya. Dan manajemen kualitas ini telah bergeser melalui evolusi, bukan berarti meniadakan sistem sebelumnya. Jadi untuk yang tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dia tidak akan meniadakan tahap-tahapan tersebut, akan tapi saling melengkapi. Jadi kayak tadi tahap pertama dari operator, dia akan terlengkapi dengan adanya apa tadi? Seorang supervisor. Kemudian dari tahap kedua, dia untuk pengendalian kualitasnya ada inspektor. Kemudian tahap keempat ada manajemen pengendalian quality control. Kemudian ada manajemen total pengendalian kontrol, dan yang terakhir yaitu manajemen kualitas total atau TQM. Nah, jadi semua saling melengkapi. Nah, ini untuk identifikasi permasalahan dan biaya. Sebelum kita masuk ke bagian ketiga, ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk bagian ketiga, ini ada 4 bagian untuk modul 5 ini. Kita sudah mempelajari bagian pertama dan kedua. Sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga, identifikasi permasalahan dan biaya kualitas. Oke, lanjut Mbak Rindi, Mbak Sulastri. Nah, untuk identifikasi permasalahan, di sini menjadi salah satu alat yang digunakan untuk melihat permasalahan dan penyebab terjadinya masalah, yaitu diagram tulang ikan. Misal, terdapat perusahaan yang memproduksi produk tidak sesuai dengan standar, alias produk gagal. Untuk mengetahuinya, maka digunakan diagram tulang ikan untuk mengurai permasalahan yang terjadi. Nah, di sini kita dapat ketahui di sini ya, ada diagram tulang ikan itu sendiri untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang timbul dalam perusahaan tersebut. Semisal di sini di antaranya dapat mengetahui permasalahan tentang mesin dan peralatan produksi yang digunakan, material dan bahan baku yang diserap, tenaga kerja langsung atau operator yang bekerja langsung, teknologi yang dipilih dan digunakan, maupun sebab-sebab lainnya. Dan kita bahas satu persatu di sini. Ya, untuk mesin dan peralatan produksi yang digunakan, bagaimana di sini permasalahan yang terjadi apabila kapasitas yang terpasang dari mesin tentunya akan memproduksi besarnya output perusahaan per satuan waktu, penyerapan bahan baku, waktu atau lama proses. Dan teknologi mesin dan alat yang digunakan mempunyai pengaruh terhadap kecepatan proses untuk menghasilkan produk yang dengan kualitas tertentu. Dan di sini juga harus diperhatikan umur peralatan dan mesin berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan. Dalam artian untuk depresiasi atau penyusutannya, kan lama kelamaan yang namanya mesin ataupun peralatan tentunya kan ada masa ekonomisnya. Nah, itu harus diperhatikan. Dan tentunya pemeliharaannya seperti apa sehingga dia tetap sesuai dengan fungsinya dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi operasionalnya. Dan apabila ada kendala atau kerusakan, harus tersedia suku cadangnya. Dan jangan sampai kesulitan mendapatkan suku cadangnya yang nantinya dapat memberikan pengaruh pada sistem produksi yang berjalan. Kemudian yang kedua terkait untuk materialnya atau bahan baku input yang digunakan. Nah, di sini penting sekali kualitas untuk material yang digunakan akan mempengaruhi kelancaran proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan. Nah, tentunya kan di sini untuk semisal kita pemilihan produk teh ya, tentunya dengan daun teh yang punya kualitas yang tinggi dan punya standar tertentu, nantinya akan dihasilkan suatu produk teh yang mempunyai nilai guna yang sangat tinggi. Kemudian untuk kuantitas jumlah material juga harus tersedia sesuai dengan proses kebutuhan
yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi teh itu sendiri atau produk teh botol itu sendiri, dan material dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan proses produksi sehingga dapat tetap berjalan dengan spesifikasi yang sesuai, dalam artian ada standarnya. Semisal tehnya daunnya harus apa, yang dua, yang pucuk sendiri itu ya, pucuk teh itu sendiri 3 piku atau berapa itu, nah itu ada standarnya sendiri. Nah, harus sesuai dengan spesifikasinya. Kualitas, kuantitas, dan spesifikasi harus sesuai sehingga didapatkan suatu produk teh botol itu sesuai dengan harapan produsen maupun harapan dari konsumen atau pelanggan itu sendiri. Nah, yang kemudian yang ketiga yaitu untuk tenaga kerja langsung atau operator yang bekerja langsung. Nah, di sini kan yang namanya mesin kan atau peralatan pabrik kan tentunya kan ada yang mengoperasikan, yaitu tenaga kerja atau TKL langsung yang mengoperasikan mesin itu. Nah, tentunya yang namanya operator ini berinteraksi secara langsung dengan proses produksi dan memberikan pengaruh yang signifikan pada pembentukan produk. Nah, harus diperhatikan bagaimana operator itu atau karyawan tersebut untuk kemampuan keterampilannya, sehingga bagaimana nantinya dia dapat bekerja dengan optimal dalam operasional produksi. Kemudian ketelitian karyawan juga mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kualitas produk. Nah, tentunya kan di sini kan ada jam-jam karyawan itu bagaimana untuk dia beristirahat dan nantinya dapat memberikan di situ apa ya? Dia bisa memulihkan kembali semisal kondisinya sehingga ketelitiannya bisa optimal. Kemudian bagaimana pengalaman kerja, dan di sini kan pengalaman kerja sangat penting sekali. Bagaimana dia di sini pengalaman kerja pada umumnya kan berpengaruh pada kurikulum vitae ya. Semakin banyak pengalaman kerja, tentunya di sini akan perusahaan akan menghargai lebih dari seorang individu atau karyawan itu sendiri. Berbeda dengan pengalaman kerja yang didapat oleh karyawan yang masih belum paham, dalam artian masih belum mempunyai pengalaman yang lebih dalam suatu pekerjaan itu tersebut. Kemudian motivasi kerja para karyawan. Nah, motivasi kerja ini yang harus selalu dipupuk oleh perusahaan. Jangan sampai motivasi kerja yang turun, akhirnya kerjanya asal-asalan, sehingga produk yang dihasilkan tentunya kan nggak optimal juga. Nah, motivasi kerja, semangat kerja harus tetap dijaga. Nah, bagaimana seorang manajer operasi di sini memberikan motivasi kerja pada karyawan-karyawannya sehingga dia turut membangun bagaimana menciptakan kondisi perusahaan yang kondusif sehingga sesuai dengan target yang dicapai. Dan yang keempat yaitu teknologi yang dipilih dan digunakan oleh perusahaan. Nah, tentunya teknologi atau sistem teknis bekerjanya peralatan yang ada sesuai dengan metode, prosedur, dan pelaksanaan teknisnya. Tentunya kan di sini yang namanya mesin dan peralatan ada cara kerjanya itu seperti apa, sesuai dengan produk yang akan harapannya yang akan dihasilkan. Misal di sini ada perusahaan furnitur rumah tangga. Dia di sini memakai gergaji manual dan gergaji otomatis. Otomatis untuk yang memakai gergaji manual atau dia menggunakan teknologi lama, hasil yang didapatkan untuk produk akhirnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan apabila dia menggunakan gergaji otomatis, yang di sini yang nantinya dapat didapatkan produk akhir dengan capaian waktu yang lebih singkat dan lebih banyak sesuai dengan targetnya. Nah, tentunya hal ini harus dipikirkan oleh seorang manajer operasi itu sendiri atau manajemen perusahaan itu sendiri, bagaimana dia menggunakan teknologi yang sekiranya dapat memenuhi bagaimana kapasitas yang sudah terjadwal untuk digunakan dari kapasitas terpasang yang sudah ada. Dan yang kelima yaitu bagaimana manajemen dari perusahaan itu sendiri. Di sini berkaitan dengan kebijakan manajemen perusahaan dalam membuat karyawan menjadi bersemangat, yang tadi ya membuat motivasi kerja yang tinggi.
Kemudian bagaimana kebijakan itu juga dalam pemilihan teknologi yang digunakan, mesin, peralatan yang dan berbagai fasilitas yang mendukung, merupakan dari bagaimana manajemen itu menentukan arah kebijakannya, ataupun bagaimana aturan tentang upah, atau bagaimana gaji, insentif, atau insentif bonus, atau biasanya ada THR ya bagi karyawan, atau di sini ada THR ya kalau di Taiwan nggak ada ya mbak ya. Hanya di Indonesia saja mungkin. Ya bagaimana angpau ya mbak Rindi ya, nanti untuk tahun baru Cina dapat angpau ya. Bagaimana aturan upah atau insentif itu semuanya berdasarkan arah kebijakan manajemen perusahaan itu sendiri. Identifikasi permasalahan dan biaya untuk faktor yang keenam, sebab-sebab yang lain. Nah, bisa dimungkinkan tidak berdasarkan atau faktor-faktor sebelumnya, akan tapi disebabkan oleh sebab-sebab yang lainnya. Misal bagaimana dengan pelayanan konsumennya itu sendiri, pelayanan pelanggannya itu sendiri, bagaimana servis pelayanan pada konsumen. Biasanya kan ada kontak 24 jam itu sendiri ya, atau bebas pulsa. Atau manajemen perusahaan itu harus menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan produknya itu sendiri. Nah, dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi tadi harus ada skalanya, skala yang bagaimana permasalahan yang paling tinggi sampai permasalahan yang paling rendah. Jadi dia harus membuat range-nya, mana yang memberikan pengaruh lebih besar terhadap kegagalan produk dan mana yang memberikan pengaruh yang lebih kecil terhadap kegagalan produk. Nah, kalau di sini ada yang namanya distribusi Pareto. Nah, distribusi Pareto ini menggambarkan tentang banyaknya faktor penyebab yang mempunyai akibat atau pengaruh kecil, sementara sedikit faktor penyebab mempunyai faktor yang cukup signifikan. Kita lihat ya, di sini ada 25 faktor penyebab. Ada 25 faktor. Nah, di sini diantaranya mempunyai faktor yang tidak signifikan, akan tetapi yang perlu dilihat seorang manajer operasi itu sendiri, bagaimana faktor pertama, kedua, dan ketiga sampai ketujuh ini bisa memberikan andil yang lebih besar terhadap permasalahan atau memberikan suatu solusi pada suatu permasalahan yang ada, dan itu harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama faktor nomor 1, 2, dan 3 sampai 7 itu sendiri dibandingkan faktor nomor 9 sampai 25, karena di sini dalam artian tidak memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada biaya kualitas. Nah, permasalahan produksi dan biaya kualitas. Biaya kualitas harus benar-benar dipertimbangkan oleh perusahaan agar setiap biaya yang dikeluarkan tepat sasaran dan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu biaya pencegahan dan biaya kegagalan. Biaya pencegahan di sini yaitu dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan untuk upaya pencegahan produk gagal. Sementara tentunya untuk biaya kegagalan baru dikeluarkan oleh perusahaan pada saat terjadinya produk gagal. Nah, di sini manajemen perusahaan harus berperan penting dalam mengelola kebijakan untuk penentuan biaya pencegahan dan kuantitas biaya kegagalan. Nah, tentu yang paling bijak di sini yaitu biaya pencegahan harus ditentukan lebih besar daripada biaya kegagalan, karena biaya pencegahan, kalau operasional biaya pencegahan lebih besar, tentunya kan nanti untuk biaya untuk produk gagal akan terminimalisir gagal produknya. Berbeda pada saat manajemen perusahaan menentukan biaya kegagalan yang lebih besar daripada biaya pencegahan. Tentunya kan di sini banyak produk yang dihasilkan dalam artian gagal. Nah, tentunya di sini harus biaya pencegahan yang lebih besar daripada biaya untuk kegagalan. Nah, di sini ada beberapa contoh biaya. Untuk biaya pencegahan ada biaya perencanaan kualitas, biaya desain produk, biaya pemprosesan, biaya training karyawan sebelum dia beroperasional di dalam pabrik, biaya informasi, biaya inspeksi, dia